Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andik Hairul dari mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Baik adik-adik sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teks berita. Baik adik-adik sekalian, apa sih yang terbayang sama kalian ketika mendengar kata teks berita? Pasti kalian membayangkan tentang koran, majalah, atau acara berita di televisi, kan? Saat ini teks berita bisa didapatkan dengan mudah dan terdapat di mana saja. Tidak hanya di koran, tapi kamu juga bisa mencarinya di portal berita atau di halaman web di internet handphone kalian. Namun, tahukah kalian apa itu teks berita? Lalu apa saja yang harus ada di dalam teks berita itu? Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks berita. Pertama-tama, mari kita kenali pengertian teks berita menurut kalian masing-masing. Apa itu teks berita? Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Dan saya akan jelaskan mengenai fungsi teks berita. Berita disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya, segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita itu merupakan kejadian terkini atau kejadian terbaru yang terjadi di dunia ini, serta benar adanya. Dengan begitu, masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Adapun struktur teks berita, nah adik-adik, kenalan sama teks berita sudah. Lalu bagaimana ya dengan strukturnya? Struktur teks berita terdiri 3 bagian, yaitu yang pertama, orientasi berita. Adapun orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita tersebut. Dan adapun bagian kedua, yaitu peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya teman-teman, di bagian ini harus menjelaskan unsur, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga itu ada juga sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Contohnya berita yang ada di dunia ini. Adapun unsur-unsur teks berita itu, pernah dengar singkatan 5W? Jika pernah, pasti kalian sudah tahu ya. Adapun unsur-unsur teks berita itu mengandung 5W plus 1H, yaitu yang pertama, apa. Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan.
Yang kedua, kata di mana. Kata tanya ini yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa yang telah terjadi. Yang ketiga, kata kapan. Kata tanya ini yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita yang pernah terjadi, dalam berita yang terjadi. Keempat, kata siapa. Kata tanya ini yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kelima, adapun kata mengapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Keenam, bagaimana. Kata tanya ini yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa itu. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologisnya sesuai urutan waktu kejadiannya. Adapun kaidah kebahasaan tentang teks berita ini, pernah kamu ketahui gaya bahasa yang digunakan untuk pada teks berita ini sedikit perbedaan dari teks lainnya yang sudah pernah kita pelajari, ya, yang pernah kita pelajari ya kawan-kawan. Kaidah kebahasaan teks berita ini diantaranya saya akan menjelaskan sebentar. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku ini kawan-kawan akan memudahkan pemahaman kalian banyak orang karena bahasa standarnya itu sifatnya universal dan bagaimana besar kalangan masyarakat mudah memahaminya kawan-kawan. Jadi ada contohnya itu tentang virus COVID-19 ini. Contohnya ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi rumah sakit yang terkena penyakit corona ini. Bagian kedua, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks ini kawan-kawan, kamu akan menemukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Adapun pengertian kalimat langsung itu adalah kalimat langsung, kalimat yang dituturkan oleh seorang tanpa mengubah kata atau kalimatnya. Namun kawan-kawan, ciri dari kalimat langsung itu yaitu ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Kawan-kawan, penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya itu kawan-kawan, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami harus mengembangkan kasusnya mengembangkan kasusnya yang mereka pernah lakukan, begitu. Adapun bagian ketiga ini kawan-kawan,
eh, tentang penggunaan kata kerja mental. Apa itu kata kerja Ada yang tahu di sini apa itu kata kerja mental? Sebenarnya kata kerja mental ini adalah kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Baik kawan-kawan, kata kerja mental memiliki nama lain. Apa itu nama lainnya? Seperti kata verba mental. Sudah nggak bingung? Pasti di sini beberapa yang saya telah jelaskan pasti kalian sudah tidak bingung kan? Adapun contoh kata kerja mental. Contohnya itu merasa seseorang ini merasa tertipu oleh para korban lantas melaporkan ke polisi. Ya, baik kawan-kawan. Adapun bagian keempat itu yaitu tentang penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat mengenai teks berita ini. Pada teks berita ini kawan-kawan, sudah pasti ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Jika tidak jelas caranya, jika seseorang itu menjelaskan tidak perinci, sorry teman, sorry kawan-kawan. Adapun bagian keempat itu mengenai bagian keempat yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita kali ini kawan-kawan, sudah pasti ada keterangan waktu dan tempat. Jika tidak ada kata keterangan waktu dan tempat, berarti berita ini palsu atau hoax. Agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan bahwa berita ini memang betul-betul terjadi dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Contohnya, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Atau adapun contoh lainnya, kata Kapolsek Polrestabes Sutama saat dihubungi. Adapun bagian kelima itu mengenai penggunaan konjungsi temporal. Kata konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contohnya itu pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang kepada seseorang yang berada di sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Adapun jenis-jenis teks berita. Tahukah kamu
Tahukah kalian kawan-kawan kalau bahwasanya berita terdiri dari beberapa macam? Simak penjelasan lengkapnya yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama itu tentang berita langsung. Disebut berita langsung karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya tidak lebih dari satu atau 2 hari. Artinya informasi yang diberikan pada berita langsung itu sangat up to date. Contohnya berita yang terdapat pada headline atau halaman depan koran agar cepat diketahui sang pembaca itu. Kedua, adapun tentang berita opini. Kalau berita opini ini berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Biasanya berita opini berasal dari seorang yang ahli di bidangnya, seperti profesor, doktor, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Yang ketiga itu tentang berita interpretatif. Maksudnya apa? Berita interpretatif merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau pilihan wartawan yang meliput tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Jadi kawan-kawan, tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Adapun tentang berita investigasi, berita tentang investigasi ini menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Jadi perbuatannya dibutuhkan banyak sumber dan penyelidikan langsung untuk mendapatkan fakta-fakta yang tersembunyi. Adapun yang kelima ini, adapun tentang berita mendalam. Sedikit perbedaan dengan jenis berita investigasi tadi. Kalau berita mendalam memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Oleh karena itu kawan-kawan, pada jenis berita ini unsur yang ditekankan adalah why atau kata kenapa atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi, serta menambahkan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa. Contohnya itu kawan-kawan, berita yang berisi rangkaian penyebab musibah kecelakaan di suatu tempat. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan kawan-kawan mengenai materi teks berita ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.